Kang, mohon maaf, ini ada hadis nih. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha naharatin wa yadkhalul jannah. Barang siapa seorang wanita, seorang istri meninggal dunia, suaminya kok ridho kepada istrinya tadi, ridho ke istrinya, maka surganya Allah dibuka ku Allah. Tapi kalau salakina terido, surga mohon maaf nggak akan dibuka. Bahkan ada keterangan Pak Ustadz ya, barang siapa seorang suami manggil ke tempat tidur, enggak, ini bahasa kinaya ini nggak usah dijelasin, memang nyari nyambel, nggak usah. Ma, naon Pak? Ma, naon sih? Adek ta? Datangin panggilan suami. Ayah naon bebek? Kok suaminya manggil ke tempat tidur istrinya, kok are-are nonton TV sinetron ta? Nyampe mana ya? Asik wae, suaminya capek manggil ibu, suaminya tidur, maka seorang istri tadi semalam suntuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hoyong pahala, hoyong azab. Hoyong azab, hoyong pahala. Lamun hoyong pahala, ciri seorang istri yang soleha, sebelum suaminya minta, nges nawarin. Berarti yuk. Bapak-bapak sok ditawarin. Boro-boro. Ini jujur begitu. Ini kalau saya bahas masalah ini khusus Pak pembahasannya. Ini kan umum, banyak anak-anak juga. Kudu ngaji yang Pak Ustadz. Kudu jen udah dibuka oleh guru-guru kita itu. Islam itu mengajarkan. Makanya kembali yang tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu suri teladan yang contoh yang baik untuk kita ikuti. Contoh apa? Contoh berkasih sayang. Contoh naon? Contoh bercinta. Contoh naon? Contoh dalam ibadah. Contoh naon? Contoh bermasyarakat. Itu Rasulullah saya. Jadi kalau ingin bercinta yang maslahat, contohlah baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Pak, kalau manggil Siti Aisyah dengan panggilan kesayangan, ya Humaira, wahai pipinya yang merah. Ibu sok dipanggil kumaha? Woi, ya Humaira. Kalau ibu-ibu di dia yang dipanggil suaminya, ya Humaira, nanti malam pulang dari sini pipinya kasih merah-merahan. Ya Allah, Rasulullah itu halus kalau ngomong. Nabi Muhammad itu Bu, diceritain dalam kisah pulang malam, terlalu malam pulang ke rumah, assalamualaikum, ngetok pintu nggak dibukain pintu Bu Aisyah. Asraful anbiya'i wal mursalin, seorang teladan yang mulia ini, dia nggak ngambek, nggak gedorin pintu, nggak najongan pintu tuh, langsung mengamparkan sajadah surbannya, tidur di depan pintu rumah. Kalau saya pulang ngaji, assalamualaikum, tuh dibukain pintu, yakin tak jejek gitu pintu. Perpintuan aja Pak Ustadz, kita nggak lulus banget. Ya Allah, Nabi Muhammad itu kalau makan keasinan nggak marah. Keasinan nyobain apa itu? Nyobain sayur kok keasinan, nggak marah. Dipanggil Aisyah, sayang, ya Humaira, iya kan? Kesini ya Humaira, semohon akan. Ayo naon akan? Bangga ngaleut sareng-sareng. Dicobain bersama-sama itu sayuran. Mohon maaf akan, saya salah
Tadi saya kira teh naon deh nggak punya uyah wae bungkul. Lah bapak-bapak di dia sok itu. Bapak-bapak di dia sok itu. Kumaha itu? Ari siam lotot ya masak. Ya Allah, Rasul itu halus sekali, ya Allah, halus sekali, subhanallah. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu sadayana Allah pasien suami yang soleh. Kalau belum kebetulan suaminya belum soleh, ibu-ibu minta ke Allah, ya Allah solehkan suami kami. Bukan minta, ya Allah berikan kami suami soleh. Salah minta datang Pak Soleh. Tuh, ibu sareng bapak 1 jam tuh kontraknya. Gimana ini? Lanjut, oh, yang dengarkan enak. Ibu sareng bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop. Tukul ya kamu. Laptop. Password tadi. Cara untuk mencapai bahagia. Satu tadi, darun wasil ikol pun wasil, sing syukur ke Allah. Hati kita bisa syukur ke Allah Subhanahu wa taala ketika orang sadayana nenggelis dekat dengan Allah. Itu bisa syukur. Lamun jauh di Allah, mau bisa syukur jalma. Dia pesan anak saya, Inatul Aini khususnya dan semuanya para jamaah. Konsep Rasul. Nawwiru buyutakum bis-shalawati tilawatil Qur'an. Yasi rumah tangga salira pengantin baru, dan pengantin baru dengan apa? Dengan sholat dan ayat-ayat suci Al-Quran. Boga ima dipakai boga ima dipakai ulah dipakai gaple wae. Halo tukang gaple. Boga ima dipakai ulah dipakai ngarum. Ngarumpi. Kadang-kadang Ustadz ke di rumpian Pak. Kalau Ustadz datang duluan, kaciri telaku. Jamaah jamaah can ayam nongkrong di dinya. Nanti Ustadznya belakangan, jamaah ke saya olo-olo. Serba salah. Nah, doa seperti kritika deh. Insyaallah kita jaga lisan orang sadayana. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu satu. Nih yang kedua, nih ya sholat nih ya. Ini sholat jangan sampai tinggalkan sholat. Sampai saking pentingnya sholat Pak. Rasul sebelum meninggal dunia wasiatnya sholat. As-salatu qimi sholat. An-nisa takun nisa ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut tiga wasiat hiji sholat jangan pernah kau tinggalkan sholat. Tak doain ibu semuanya termasuk orang-orang yang rajin sholatnya. Amin. Nah, berapa menit sholat? Berapa menit sholat? Hidup sehari semalam 24 jam, sholat cuma 5 menit. Duh, bener bukan enggak? Kalau kita hitung 5 menit beneran itu Pak Ade. Sok hitung. Dari niat sampai assalamualaikum, nggak ada 5 menit ah. Kok mau digaji Jombang itu? Terawehan 23 rakaat cuma 11 menit. Cungkir. Cek malaikat nanaunan selain itu. Itu mas saya. Boleh 20 tilu, tapi yang tertib. Saya kalau Ramadan nggak pernah di rumah Pak. Dan macam-macam saya imamin. 11 ada yang 2 tilu, 2 hiji. Di kesatuan ini nggak ada yang sama. Di kodim nggak ada yang sama. Ada yang 2 tilu, ada yang tilu salapan. Sekali-kalinya di Garut di daerah Garut sekali-kalinya terbalik dari ini.
sekali-kalinya Pak. Samarang dulu tahun berapa itu? Saya punya kawan namanya Kiai Haji Iit itu. Saya pas ke situ sering imamin. Habis ceramah, kemudian saya nanya, "Kajengan di sini berapa rakaat?" Itu 28. Bengong aing mah. Aing rek balik geus era, geus menang amplop. Ngimamin Pak Ustaz, setengah salah, setengah 11 Pak. Kades baru selesai. Kembali bis sampai sekarang. Yang penting apa ya, tumakninah. Ya, tertib sholat itu. Ya, coba kalau kita sholat sekali sholat 10 menit aja. Sholat yang khusyuk dengan doa 10 menit kali 5 yang wajib. Cuman 50 menit. Kamana anu yang lain? Kita ini nggak adil Pak. Allah Azza wa Jalla masihan orang sadayana nikmat bisa melihat, bisa berdetak jantung orang, bisa melangkah, bisa bekerja, bisa berlisan, mendengar kita semuanya, bisa bicara 24 jam. Diminta hak Allah 1 jam terkadang hese Pak. Makanya banyak musibah. Kalau ada musibah jangan nyalakan alamnya. Alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Nggak percaya, tanya rumput yang bergoyang. Habit itu. Yang jelas mah, kalau ada musibah bencana harus kita ingat karena dosa kita, karena kelalaian kita. Mudah-mudahan sadayana sing istiqomah. Amin. Neng, mudah-mudahan besok di seterana, insyaallah rumah tangganya sing sakinah mawaddah warahmah. Kemudian tanda orang bahagia yang terakhir nih, ini lampu, misbahun mudi, lampu yang terang. Ayyamaluka sholat, kita perlu lampu. Lampu ini cuma bisa menerangi gelapnya pengajian ini. Tapi punten, nggak sanggup menerangi gelapnya alam kubur kita. Betul? Betul. Kalau begitu apa? Perlu amal soleh. Berangkat dari rumah duka yang mengantar seluruh tetangga. Berangkat dari rumah duka yang mengantar seluruh jamaah. Kendaraannya istimewa, roda 4, roda manusia. Betul? Kemana-mana biasanya pakai mobil mewah, pakai Pajero, pakai Fortuner, pakai Camry. Kalau saya cukup pakai Cerato. Bunyinya mobil kita dunia cegereng. Nanti diganti sudah waktunya oleh Pak DKM, oleh Pak Kades, oleh Pak RW. Kendaraan istimewa, angker deh. Kunaon kok angker? Karena setiap yang berangkat belum pernah balik deh. Jadi mati. Ya, bener nggak? Bunyinya bukan cegereng tapi La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kemana ceonah pindah? Bunan kok pindah? Saya kontrak. Tipe seberaha ita emah imanat tipe seberaha 3 hiji 2 hiji 2 kali 1 meter kuburan. Yajba'ul mayyitun salas, 3 yang mengantar, 2 pulang lagi, cuman hiji yang menemani. Barangkali sering diingatkan oleh kiai ustadz kita, guru-guru kita semuanya, kalau kita nanti sudah meninggal dunia, semuanya putus. Yang tidak akan putus 3 perkara. 1, sodako jariah. 2, amal yang ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Hoyong, hoyong. Mudah-mudahan Allah pas ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bukan lautan greng 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 greng. Capek aing mah. Nyanyi gitu.
Subhanallah. Itu saya ngerasa. Ini bukan orang lain, Abi sendiri, Ina. Karena saya punya cucu, punya anak. Ketika anak saya sakit, indungnya ikut sakit, bapaknya ikut sakit, dan saya itu orangnya lembeng gampang nangis saya. Emang saya kalau sudah misalnya ada ngambil apel atau ada acara di luar di lapangan tuh, ya sesuai dengan porsinya. Tapi ketika di rumah sering nangis saya. Ningali budak gering nangis. Ya. Hidungnya ikut gering. Seorang ibu itu kalau gendong anaknya sering nasihat. Punaone salira gering, kan wae emak nu gering. Itu seorang ibu, seorang ayah sering bohong kepada anaknya. Makanan cuma pas-pasan untuk satu orang. Bapak ibunya belum makan. Dia panggil anaknya. Neng, gerak dahar. Aima, kenyang gini, padahal lapar. Seorang ibu, seorang ayah rela menderita, ya, demi kepentingan kebahagiaan anak. Itu yang dirasakan oleh yang ngomong sendiri. Mudah-mudahan termasuk yang lain juga pastinya tidak berbeda. Ya. Saya nggak bisa ngomong kayak begini, nggak bisa ceramah. Kalau nggak ada yang membesarkan saya, nggak mungkin buat saya. Saya itu kalau pulang, kalau saya Abi pulang ke Jombang itu kalau saya mau pulang lagi ke Bandung, itu orang Jawa itu, mbah-mbah Jawa itu Pak, itu pakai jari itu samping itu pasti nempel di ini dahi saya sambil nangis. Muga-muga yo kowe dadi wong mulya. Itu masih teringat ini. Muga-muga kowe sing sukses tak dongakno makmu. Itu. Alhamdulillah. Berjuang. Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau kita dasarnya ibadah kepada Allah beres, ke orang tua yang mengurus kita sejak kecil kita diurus sampai saat ini, sampai sekarang ini. Kalau kita masih ingat ngirim doa, patuh taat, insya Allah hidup akan mulia. Jangan harap hidup bahagia, namun ke kolot kurang sok wani, kamu sampai menangis meneteskan air mata kolot kurang. Ayo sama-sama. Allah nggak ridho kalau orang tua nggak ridho. Kita doain Neng Gelis besok Salira, ya Salira besok akan disetrena, akan diakad nikahkan. Mudah-mudahan didoain oleh semuanya sing sakinah mawaddah warahmah. Mana musiknya? Minta musik tadi Umi mana? Dari siapin. Kita sebelum doa, nanti sebelum Pak Ustadz doa, saya ingin ngasih kenang-kenangan untuk kita semuanya, tentunya khusus untuk Neng Ina, ya, sungkem ke Mama dan Papa, ya. Neng Ina coba berdiri, duduk di depan Mama, duduk aja, duduk, pegang tangan Mama. Neng Ina di depan Salira adalah seorang ibu yang mengurus Salira sejak Salira kecil, masih orok ini, masih merah. Salira diurusnya, dimandian, dicebokan, disuapan. Kalau nangis Salira ditangis-tangisin oleh Mama Salira. Ya Rabbana Azza wa Jalla, ya Allah, berkahi ya Allah pernikahan yang akan dilaksanakan besok ya Rabbana. Inayatul aini ya Rabbana, saat ini bersimbah-simpuh di hadapan ibunya 21 tahun yang lalu, dan sampai malam ini ibumu sayang Ina. Ibumu sayang Ina, minta hampura ke ibu, minta hampura ke ibu. Coba bisikan ke telinga ibu, bisikan ke telinga, rangkul Mama,
Minta maafnya salah, sayang. Minta ampunannya. Ya Allah, ampun ya Allah, dosa kami. Ya Rabbana. Ada suatu keterangan apabila seorang ibu menjerit, berdoa, bermunajat kepada Allah, langitnya Allah terbelah, arsy-Nya Allah goncang. Saking dahsyatnya doa seorang ibu. Minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta pamit sayang. Yuyun juga harus memaafkan. Apabila Ina selama ini ada kekurangan, kalian harus lebih sayang lagi ke mama. Harus lebih sayang lagi ke mama. Sumber kehidupan kalian sejak orok ini diurus sampai saat ini ya. Udah nih, dikecup, kening mama dikecup. Minta ampun. Ya Allah, rangkul, rak. Subhanallah, insya Allah bahagia saya. Tas ke bapak, ke pak adik. Pegang tangan bapak, pandang wajah bapak, sudah tidak muda lagi. Kita hampura ke bapak, kepakuan bapak, kepangkuan bapak. Seorang ayah yang siang dan malam mencari nafkah, terkadang sakit pun tidak pernah seorang ayah dirasa. Yang penting anaknya bisa bahagia, yang penting anaknya bisa sekolah sayang. Ina dari kecil dibiayain bapak. Terkadang Bandung, Ciamis, beliau mencari sesuap nasi untuk membesarkan Ina, untuk menyekolahkan Ina. Saat ini sudah menjadi remaja putri, sudah diambil orang besok. Tolong nitip, jangan pernah Ina lupa jasa ibu dan bapak. Seorang ayah sering mengatakan, "Neng Ujang, kenuai bapak makia, yang penting salira sing bahagia, yang penting salira sing sukses." Ya Rabbana, semoga doa-doa kita semuanya diijabah oleh Allah. Dirangkul bapak, minta maaf ke bapak, rangkul bapak. Bisikan ke bapak, pura bapak, ampunkan bapak, sudah merepotkan bapak selama ini. Dengan susah payah bapak mencari nafkah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah bapak. Sing sehat ayah, sing sehat bapak, lahir batin bapak. Satu ayat bapak, sing ikhlas. Ya cukup. Ditungguin sama Abi juga ya. Doanya sama Pak Ustadz ya. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Cak Nur manusia biasa, masih belajar jadi suami yang baik, masih belajar jadi manusia baik. Pasti banyak kekurangan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.